Dasar bembah dusun tepi, tabah penanjung tebingno tinggi. Provinsi Bengkulu masih menyimpan begitu banyak keindahan yang dapat kami jelajahi. Anak-anak di sini, di belakang lo ada air terjun yang keren banget. Dari Jenggalu arah Kami pun juga akan memeriksa langsung kondisi kesehatan masyarakat dan berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat. Jadi kalau kita kena getah buah atau getah pohon kayu, itu bisa kita lakukan pencucian menggunakan air mengalir. Karena kalau misalkan digaruk, nanti terjadi infeksi tambahan, luka, menyebabkan penyakit yang lain ya. Ini kan Bapak pencet ini keluar nanahnya ya. Nah, itu berarti di bawah sini itu udah terjadi proses infeksi, ada nanahnya dan itu mesti dibuka untuk dibersihkan dalamnya. Bareng gue, Dr. Belda Amelia. Dan gue, Dr. Niko Latif. walaupun hidup di rantau orang. Pagi ini, gue dan Dr. Niko akan menikmati salah satu air terjun terindah yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu air terjun Trisakti. Air terjun ini terletak di Desa Belitar, Seberang, Kabupaten Lebong, dan untuk menuju ke sini dibutuhkan waktu sekitar 3 jam dari kota Bengkulu. Yeay! Wah guys, sekarang kita udah ada di air terjun mana? Ya, air terjun Trisakti tepatnya ada di Bengkulu. Ini tinggi banget ya Dr. Niko. Guys, kalian bisa lihat sendiri ya, air terjunnya udah tinggi, terus percikan airnya tuh sampai ke sini. Sampai ke sini, jadi Padahal kayak jaraknya gerimis jauh, ya. betul banget. Kita mau langsung berenang aja nih di bawah Boleh? sama adik-adik. Udah Yuk. siap belum? Siap. Oke, yuk, Oke, let's let's go. go. Sumpah ini dingin banget. Aku udah sampai gemeteran satu badan. Aku kayak nggak kuat nih kalau harus ke sana. Biar ini Niko aja sama adik-adik ke sana. Super dingin banget. Ayo Niko, adik-adik semangat. Seru banget. Kali ini gua main sama anak-anak di sini dan udaranya sejuk. Di belakang gua udah ada air terjun yang keren banget. Air terjunnya yang megah dan dikelilingi pepohonan rindang membuat udara sekitar jadi semakin sejuk dan tentunya menyegarkan mata. Guys, main di air terjun gini juga banyak manfaatnya bagi tubuh loh. Seperti dapat menyegarkan tubuh dan pikiran, merelaksasi otot yang tegang, dan juga meredakan stres. Jadi cocok banget buat kalian yang mau healing. Udah dingin. Gimana? Gimana kalau saya kita ke situ? Ya. Oke, kita sana dulu. Let's go down. For your information, di sini juga ada air terjun yang aliran airnya panas loh guys, yaitu air terjun Puspadewi. Karena bentuknya yang berundak-undak menjadikan air terjun Puspadewi ini semakin indah dipandang. Guys, sekarang gua sama Dr. Belda dan adik-adik di sini dong. Nah, kita udah sampai di tempat air hangatnya. Air terjun hangatnya ya. Betul banget. Tapi sebenarnya nggak terlalu hangat nih kalau kita di bawah sini. Karena mungkin udah ada percampuran ya antara air terjun hangat sama air terjun yang dinginnya. But it's okay, ini jadi tetap segar dan kita harus menikmatin keindahan di air terjun di sini. Nah, Let's kita go. mau berenang-berenang lagi nih ya. Ayo. Na 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 na. Talking about a
kan berenang di air panas biar gatalnya hilang. Ya udah, yuk kita duduk dulu di situ yuk. Om dokter sama Bu dokter mau lihat dulu ya. Kita periksa dulu ya. Oke, hati-hati ya. Oke, ini berarti emang pada suka gatel-gatel gini ya? Nah, teman-teman di rumah bisa dilihat kakek ade ini mengalami ada kayak hitam-hitam ya di kakinya ya. Bekas Kayak apa bekas kan? luka gitu digaruk-garuk jadinya berwarna hitam di kakinya. Nah, kemungkinan ini bahasa medisnya adalah prurigo atau bahasa awamnya sering orang bilang darah Darah manis. manis. Nah, ini disebabkan karena adanya di awal garukan yang berurat sehingga menimbulkan luka seperti ini, atau bisa juga berasal dari dermatitis atopik ya dokter. Atau yang kita sebut sebagai alergi juga. Tapi kalau misalkan kita lihat ya ini campuran ya dokter Niko ya. Jadi ada yang karena luka garukan menimbulkan infeksi sekunder, makanya bentukannya itu kayak bekas-bekas luka. Iya, kayak bekas digaruk berdarah ya, jadi dia kering. Penanganannya memang kata adik-adiknya kalau misalkan berendam air hangat itu lebih mengurangi rasa gatalnya. Tapi sebenarnya berendam di air dingin itu jauh lebih efektif untuk mengurangi rasa gatalnya. Sekarang kita mau kasih salep ya. Kami langsung mengoleskan salep khusus yang meringankan rasa gatal. Nanti jangan kena air lagi ya, soalnya kan udah diolesin salep. Jadi ini jangan kena air lagi, dan ini salepnya nanti dikasih 2 kali sehari ya. Setelah mandi, jadi pas Setelah badan mandi. udah pada kering baru dikasih salep ini, oke? Nah, salep ini diberikan di bagian-bagian yang hitam-hitamnya ya. Ya udah, kalau kayak gitu kita udahan dulu mandinya, kita keringin dulu, baru nanti kita olesin lagi bagian yang kering di bawah. Ya, yuk Udah kita ke sana yuk. Masih dari Provinsi Bengkulu. Dan sekarang kita mau memeriksa kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sini guys. Let's go! Selamat pagi guys. Wah, kali ini gua sama Dokter Belda lagi ada di Provinsi Bengkulu. Betul sekali Dokter Niko, dan di sini kita akan memeriksa kesehatan masyarakatnya dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Pastinya, yaudah kita lanjut ke situ Dokter Belda. Yuk. Let's go. Tuh kenapa ya bapak-bapak? Oh iya, kenapa kita samperin yuk? Kami bertemu dengan salah satu warga yang ternyata habis mengalami kecelakaan. Bapak, Ibu, saya Dokter Niko, ini Dokter Belda. Kita kebenaran dari Jakarta nih Bu, lagi mampir ke Bengkulu main-main. Terus nggak sengaja lewat ke sana tuh bapaknya. Gitu. Boleh diceritain nggak Lagi kenapa awalnya? kipas luka ya kayaknya ya. Iya. Dok, Itu kecelakaan? Iya, motor. Kecelakaan motor? Ditabrak atau ditabrak. Oke. Udah berapa lama tuh kejadiannya? Udah mau 3 bulan. Jadi sebelumnya emang bapaknya dari Wayat Kencing Manis? Enggak tahu Nggak, tuh. oh, belum tahu. Enggak ketahuan setelah musibah ini kecelakaan Baru- itu. baru tahu ya. Baru tes Ya, ternyata ada kencing dicek, manis. Ya kencing manis gitu. Oke. Nah sebenarnya Ibu Iya. kalau luka seperti ini jangan Iya. terbuka kayak gini, Oh, ya. iya gitu, Dok, Harus ya. ditutup supaya nggak ada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam luka. Kira-kira aku sama Dokter Belda boleh bantuin untuk nutup lukanya nggak Bu? Oh boleh. Setelah itu nanti bisa langsung ke rumah sakit Iya, ya. iya, iya. Karena ini kan harus dikontrol terus. Iya, Kalau iya, kita iya. lihat juga lukanya itu masih belum kering banget ya. Betul lagi Mas. Oke. Berarti untuk sekarang luka kencing manisnya itu udah terkontrol atau belum diabetesnya? Kadang-kala dicek itu turun, kadang-kala naik kembali. Oke, tapi kan memang kalau udah ada penyakit diabetes atau kencing manis itu harus pengobatan rutin. Iya, iya. Setiap hari minum obat walaupun udah turun. Kita bantu bersihin sedikit dulu Bu ya, baru kita tutup ya. Bapak mengalami trauma luka terbuka akibat riwayat kecelakaan dan kami langsung membantu membersihkan beberapa luka dengan cairan antiseptik agar terhindar dari bakteri. Kalau untuk penanganan di dalam itu harusnya memang dilakukan di rumah sakit Bu. Itu ada namanya proses istilah bahasa medisnya itu debridement. Jadi dia pembersihan luka yang secara total
supaya lukanya itu tidak terjadi infeksi. Jadi nanah-nanah itu nanti dikeluarin, dibersihin. Jadi kalau misalkan di rumah sakit itu nanti kan kalau kita bersihin di rumah bagian yang kebuka doang ya Bu. Nah kalau di rumah sakit khususnya di ruang operasi itu nanti dalam yang sebelah sini ya. Ini kan Bapak pencet ini keluar nanahnya ya. Nah itu berarti di bawah sini, maaf ya Pak boleh diangkat, di bawah sini itu udah terjadi proses infeksi, ada nanahnya dan itu mesti dibuka untuk dibersihkan dalamnya. Dan tidak bisa dilakukan secara seperti ini. Dan juga kami membantu menutup luka Bapak sementara dengan kain kasa, dikarenakan Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pembersihan luka secara khusus dengan dokter spesialis. Untuk teman-teman di rumah yang memiliki luka terbuka seperti ini, disarankan segera ke rumah sakit ya, agar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, jadi kalau untuk gula darah sendiri Bu, pantangannya memang harus menjaga makanan dan juga minuman yang manis-manis ya. Nggak pernah Oke. masih lagi manis. Betul, tapi ada juga beberapa makanan yang mengandung gula nih Bu, yang harus kita batasin. Contohnya nasi putih. Nasi putih itu ada kandungan glukosanya juga di dalam itu. Makanya kalau untuk nasi boleh makan tetap nasi putih tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Terus juga dari makanannya juga jangan terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi tadi ataupun yang mengandung manis-manis. Nah ini sekarang kita tutup ya lukanya, abis ini harus tetap ke rumah sakit, dibawa ke dokter ya. Sebenarnya mungkin yang sebelah sini kan udah bersih ya Bu, takutnya yang bagian sininya. Iya saya takutnya yang sebelah sini. Infeksi, dapat lagi bisa. Pak, di sini masih sakit nggak? Masih sakit, nyeri ya di bagian ini? Yang di belakang. Oke, jadi sekarang masih ada rasa nyerinya. Oke, Bu ini sekalian saya mau kasih obat untuk anti nyerinya ya. Obat anti nyeri diminum 3 kali sehari. Iya. Kalau misalkan nggak nyeri, lagi nggak nyeri nggak usah diminum ya. Iya. Jadi teman-teman di rumah, Bapak Zainuddin ini mengalami kecelakaan sekitar 3 bulan yang lalu. Nah setelah itu langsung dilakukan operasi dan dilakukan pemeriksaan laboratorium darah. Ternyata bapaknya ada kencing manis juga. Kencing manis itu bisa menyebabkan lukanya itu lama sembuhnya kalau tidak terkontrol. Makanya Bapak sama Ibu tetap harus kontrol selain lukanya, untuk kencing manisnya juga harus diperhatikan ya, supaya penyembuhannya bisa lebih cepat maksimal dan juga penanganannya juga lebih bagus. Betul. Ya, Dokter Niko ya. Oke, ini udah selesai ditutup ya Pak lukanya. Abis ini Bapak sama Ibu ke rumah sakit, oke? Untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terima kasih ya Dok. Sama-sama Ibu. Kalau gitu kita udah Mau lanjut perjalanan lagi ya Bu ya. Bapak sehat-sehat, Ibu Ya, juga ya. terima kasih ya. Oke, mari Ibu. Ya. Back to Dokter Traveler. Gua dan Dokter Belda mau coba ikutan panen kolang-kaling nih guys. Selamat pagi guys. Wah, kali ini gue berdua sama Dokter Belda ditemenin sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa Blitar. Betul banget, tepatnya ada di Bengkulu. Nah, kita ini mau manen buah apa sih Bu, Pak? Buah nau. Buah nau. Iya. Oh, buah nau itu kalau nggak salah orang sering ya? nyebutnya kolang-kaling ya? Ya betul, kalau Oh, bahasa oke. Indonesianya kolang-kaling. Kita udah nggak sabar banget nih Pak, Bu, pengen gimana Panen ya? manen dan juga mengolah caranya gimana tuh si buah nau itu. Itu ada di depan kita Mbak. Gitu. Oh ini. Iya. Oke, Bapak mau ngambil buahnya di situ ya? Iya. Oke. Guys, rata-rata tinggi pohon aren bisa mencapai 25 meter. Dan biasanya untuk mengambil buah kolang-kalingnya menggunakan tangga khusus yang terbuat dari bambu. Wah guys, banyak juga ternyata buahnya yang warna hijau-hijau itu udah bisa dipanen ya Bu ya? Oke. Dia awalnya warnanya bukan hijau atau emang Lebih muda sih Mbak. Oh, lebih Lebih muda. Kalau udah warna pekat berarti udah tandanya udah matang. Udah matang, sudah bisa dipanen. Dan dibutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan untuk bisa dipanen. Kenapa Pak? Wah, Itu kayaknya gatel, gatalnya itu. Oh iya udah Pak, turun dulu aja Pak, turun dulu, hati-hati ya Pak. Wah Pak, gatel ya, jangan digaruk, gak usah digaruk. Jangan nggak digaruk Pak, apa-apa, takutnya malah jadi infeksi. Yaudah. Mbak. Tuh, merah banget, Nih, guys. kalau misalkan bisa kelihatan di kamera ini benar-benar ada yang
timbul-timbul gitu ya, Nik. Iya, kalau kayak gitu kita bantu obatin boleh, Pak? Iya, boleh. Kita ke situ Iya. aja yuk. Ya. Buahnya aku taruh di sini ya. Waduh, ini Bapak sering kayak gini kalau misalkan lagi kerja? Iya, Biasanya Bapak apain, Pak, kalau gatel kayak gini? saya garu-garu aja. Waduh. Nah, jadi kalau kita kena getah buah atau getah pohon kayu, itu bisa kita lakukan pencucian menggunakan air mengalir dan juga sabun, Pak. Jadi getah-getahnya hilangin dulu. Ih, merah banget, Pak. Bapak garuk-garuk juga tadi. Mana kukunya masih kotor. Lain kali jangan ya, Pak ya. Nanti kalau luka malah jadi infeksi. Karena kalau misalkan digaruk nanti terjadi infeksi tambahan, luka, menyebabkan penyakit yang lain ya. Ini saya kasih Salep anti salep gatal anti ya. gatalnya ya. Kalau misalkan masih gatal boleh dikasih, tapi kalau udah enggak nggak usah. Ya. Terus kalau masih gatel bisa minum obat anti gatel. Nah, ini minum obatnya 2 kali 1 ya, Pak. Kalau masih gatel. Terima kasih ya Bu Dokter. Sama-sama. Bapak sehat-sehat ya. Iya, udah nggak kata lagi. Iya. Oh iya, ibunya udah ngambil nih tadi sisa-sisa Bapak. Mau dibuat Oke. apa nih kok kita? Ini mau disambel. Disambel. Sambal. Bisa dibuat minuman juga nggak, Bu? Bisa, Bu. Aku udah pengen minum nih, Bu. Biar seger-seger gitu. Ya udah kalau kayak gitu kita ke masaknya dulu aja. Yuk. Ayo, siap. Kita Oke. masak di sana. Give it up, boy. Oh no, 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 you're never gonna get far. Ini dia guys, olahan dari kolang kaling. Ada kolang kaling sambal balado dan es kolang kaling. Langsung kita cobain aja yuk. And in mine, I'll make you. Akhirnya udah jadi juga nih masakan yang dimasak ibunya tadi, Ibu ya. Boleh kita langsung santap? Wah, Oke, kita makan bareng-bareng ya. ini namanya Namanya apa, apa Bu? nih, Bu? Sambal balado. Sambal kolang kaling tapi ada petenya Iya, juga nih. biar Ada variasi. udangnya juga. Wah, ini jujur aku baru lihat ya. Biasanya kolang kaling aku cuma makan di es doang. Coba kita cobain nih guys. Enak. Enak. Mantap kan? Ternyata kolang kaling diginiin enak ya. Tekstur kolang kalingnya yang kenyal diolah dengan bumbu balado gini ternyata nikmat banget guys. Enak banget. Guys, makannya itu harus dicampur kolang kalingnya sama petenya biar kerasa tuh. Itu Ya. enak banget loh. Kalian pasti ngiler ngeliatnya. Ini Dok, makannya harus banyak-banyak makan kolang kalingnya Dok. Kenapa, Iya. Bu? Biar untuk kekuatan tulang. Wah, bener nih ya Nik ya, Betul Dokter banget, Niko. Dokter Belda. Benar, karena ini ada banyak vitaminnya, termasuk vitamin D. Jadi bisa bagus buat otot dan tulang, Betul persendian gitu ya. Nah, selain vitamin D, ternyata kolang kaling itu juga ada kandungan zat besinya, Bapak Ibu. Jadi bagus banget untuk menghindari terjadinya anemia. Enak Dok? Enak banget, enak banget. Enak ya Bu, ini Ibu udah habis semua. Udah semua nih Dok makannya. Udah. Kalau itu kita lanjut ke es kolang kalingnya. Wah, boleh Bu. Oke, boleh Bu. Ini pakai apa ya Bu? Yang coklat-coklatnya? Pakai gula Iya, aren. Gula aren itu. aren, bukan susu. Gula dari gula aren. Oke, yuk kita cobain bareng-bareng yuk. Remember what you said to me on the box of your car. Ini enak banget Bu. Guys, ini seger banget perpaduan antara kolang kaling sama gula aren. Gula aren. Itu pas banget, gak manis banget. Terus juga kentalnya juga pas ya. Pas ya. Jadi nggak enak, pas diminum tuh langsung seger. Seru kan guys traveling kita kali ini? Jangan lupa follow Instagram kita ya di @doktertraveler_transtv dan saksikan terus di setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV.